Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat catur dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong DLL Chess dalam video problem catur 3 langkah mat. Nah sobat catur, seperti yang sudah anda lihat, jadi seperti ini ya posisi problem caturnya. Silahkan perhatikan baik-baik. Untuk posisi buah putih, rajanya berada di C8, kemudian kudanya berada di E5, dan satu buah pion yang berada di E7. Sebentar lagi atau satu langkah lagi dia akan berpromosi menjadi menteri atau perwira apa saja. Nah kemudian untuk posisi buah hitam, rajanya berada di pojok ya, selalu di pojok A8, kemudian kudanya berada di B2 dan satu buah pion berada di B6, arahnya ke bawah, sementara arah pion putih ke atas ya teman-teman ya. Nah teman-teman, seperti biasa silahkan pikirkan baik-baik dan cari solusinya serta kuncinya seperti apa. Silakan. Oke sobat catur, udah cukup ya. Selamat buat anda yang sudah bisa memecahkan problem ini dan tahu solusinya. Buat yang belum, gak usah khawatir ya, nanti juga di akhir video bakal ada kunci jawabannya. Namun sebisa mungkin jangan sampai anda bisa memecahkan problem ini sampai ke titik akhir video ya. Jadi gak apa-apa sih kalau memang tidak tahu. Oke, seperti biasa kita analisa dulu ya beberapa saat, siapa tahu teman-teman bisa menemukan gambaran dan bisa memecahkannya sebelum akhir video ini ya. Baiklah, sekarang kita coba pion yang berada di E7 berpromosi menjadi menteri, dan kemudian raja hitam bergerak turun ke A7. Nah di sini sobat catur jelas ya, menteri ingin melakukan sekak ke A4, namun di sini tidak bisa karena ada kuda ya. Oke, sekarang kita balik lagi menterinya. Sekarang bagaimana di langkah kedua ini? Kita coba dengan kuda melakukan sekak ke C6. Tentunya langkah terbaik raja adalah turun lagi ke A6 ya, karena kalau naik ke atas ini akan skak mat. Raja akan turun dan langsung open skak oleh menteri ya. Jadi langkah terbaik raja adalah turun ke A6. Nah kemudian di langkah ketiga, menteri melakukan sekak ke E2. Namun di sini gagal ya di langkah ketiga, karena bisa saja pion menutupnya atau kuda B2 yang hitam ini menutupnya ke C4. Dan putih pun gagal lagi. Oke, sekarang kita kembali ke posisi semula. Sekarang kita coba lagi analisa berikutnya. Dan langkah pertama, pion E7 berpromosi menjadi menteri, kemudian raja turun ya, langkah terbaik raja turun ke A7. Dan sekarang di langkah kedua kita coba menteri ke B5. Nah di sini kalau raja hitam balik lagi ke A8, ini tentunya akan diskakmat oleh menteri ke A6. Nah jadi langkah terbaik buat hitam adalah menjalankan kuda B2 ke C4. Tujuannya nanti apabila disekak oleh menteri ke A4, maka ini kudanya bisa menutup ya ke A5. Dan putih pun di analisa yang kedua ini gagal lagi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita kembali ke posisi semula. Oke sobat catur, untuk analisanya cukup ya sampai di situ. Sekarang mari kita langsung ke kunci jawaban dan solusinya seperti apa. Tapi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Nah sobat catur,
Di sini saya sudah memiringkan posisi papan caturnya ya, supaya bentuk kuda kelihatan dan pionnya juga kelihatan dan lebih jelas posisi problem caturnya. Oke, sekarang mari kita bongkar dan buka kunci jawabannya. Jadi kunci jawabannya adalah pion ya, benar, berpromosi menjadi kuda, bukan menjadi menteri ya. Nah ini yang paling tepat, pion berpromosi menjadi kuda. Kemudian kita lihat hitam akan menjalankan apa. Kalau hitam menjalankan raja ke A7, maka ini di langkah kedua putih melakukan sekak oleh kuda ke C6 ya. Kemudian apabila raja naik lagi ke A8, ini akan dilakukan sekak mat di langkah ketiga oleh kuda E8 ke C7. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Dan kalaupun raja terus turun ke A6, ini tetap akan dilakukan sekak mat oleh kuda E8 ke C7. Nah kemanapun ya, kalau raja yang bergerak matinya seperti itu ya teman-teman ya. Next, solusi berikutnya. Oke, di solusi berikutnya ini, solusi yang kedua, langkah pertama kita jadikan pion menjadi kuda. Dan di sini jawaban hitam apabila dia menjalankan kudanya ke B4, maka putih akan lebih mudah melakukan sekak mat ya, yaitu dengan kuda E8 ke B7. Kemudian raja hitam tidak mau dipaksa turun ke A7, dan di langkah ketiga putih melakukan skakmat oleh kuda E5 ke C6. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Di solusi yang kedua ini raja hitam mati dalam 3 langkah. Oke, di solusi yang ketiga ini kita jadikan pion ya, promosi menjadi kuda. Kemudian hitam apabila menjalankan pionnya B6 ke B5, maka di sini putih jangan melakukan sekak oleh kuda E8 ke C7 ya, ini tidak akan mati. Coba kita lihat, apabila di langkah ketiga kuda E5 melakukan sekak ke C6, ini raja masih bisa lolos ya teman-teman ya, yaitu ke B6. Oke, sekarang kita kembali ke posisi di mana pion berpromosi menjadi kuda dan pion hitam maju ke B5. Jadi seharusnya di langkah kedua ketika pion maju dari B6 ke B5, maka di langkah kedua seharusnya putih menjalankan kuda E5 ke C6. Nah jadi seperti itu ya. Dan ini supaya menutup raja hitam tidak keluar ya dari A8 turun ke A7. Nah kemudian seandainya hitam menjalankan kuda kemana saja ataupun pion, ini tetap mati di skakmat oleh kuda E8 ke C7. Nah jadi seperti itu ya. Oke sobat catur, sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, see you next video and thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, di like,